والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص المعلم هذا الكتاب لهم الفاتحة. Kalau kepanasan itu pasangnya hanya satu tarikan, tarik 2 kali, dingin, tarik 3 kali, dingin lagi. Sekali tarik itu berapa? Mendingin aja, biar aja. Masih pengawal lagi itu. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin. Maka dengan keterangan-keterangan yang tersebut ini dapatlah kita pengetahuan bahwa isi yang tersimpun dalam arti kata ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah pengertian mengenal Allah itu ada kita mengandung syariat, ilmu syariat. Kemudian ada juga pula harus kita mengandung ilmu tarekat dan harus pula mengandung ilmu hakikat. Ketiga-tiganya ini mempunyai rabithah, artinya perikatan yang amat kokoh dan kuat sekali. Kurang satu di antaranya mengakibatkan kehancuran ma'rifat kepada Allah. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kada bersyariat, kada sembahyang, kada puasa, kada mau juga, atau kada batarekat, kada beristighfar, kada mau merendah diri dan kada zuhud, dan tidak baik sangka kepada siapapun, berarti kada bisa tarekat. Kada hawa juga, berarti ma'rifat lawan Allah kada mau. Dan pulang ada hakikat. Artinya hakikat itu kita hidup ini dihidupkan Allah. Jadi hidupnya ampun Allah. Rezeki diberi Allah bukan karena toko, bukan karena usaha. Ini hakikat namanya. Jadi 3 serangkai ini yang harus ada di jiwa kita, baru orang tadi dikatakan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gabungkan antara hakikat dan syariat, itulah ma'rifat yang benar. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa menghimpunkan 2, syariat, tarekat dan hakikat, maka itulah nang benar. Jadi kata kau dipisah-pisah. Jadi kalau kita mengaji ma'rifat, masih ada sangka jahat lawan siapapun, masih ada dendam, masih ada congkak, masih ada sombong, ini namanya tidak pakai ilmu tarekat. Atau kada mau bersedekah, apik kikir, kada tarekat juga berarti. Atau kada sembahyang, kada bersyariat. Nah, ini ma'rifat kada kawa masuk. Lawan itu dikatakan bohong memakai ilmu ma'rifat. Jadi orang berma'rifat itu memakai syariat, memakai hakikat, memakai tarekat, itu yang benar.
Adapun kenyataan hak Allah Subhanahu wa taala, pada segala perbuatannya itu, yaitu suatu ibarat daripada beberapa pandangan mata hati dan mata kepala yang telah memandang padanya oleh seorang hamba, akan berlakunya kudrat iradat Allah Ta'ala pada suatu apa jua pun. Jadi, di manakah berlakunya kudrat iradat Allah itu? Nah, yaitu kudrat iradat Allah ini meliputi kepada alam dan meliputi kepada kita. Jadi kita ini tidak ada punya daya dan upaya, tidak punya sifat apapun. Maka pandangan mata hati dan mata kepalanya akan Allah Subhanahu wa taala jualah yang menggerakkannya dan yang mendiamkannya dengan meniadakan atau menafikan perbuatan daripada hamba dan menafikannya bagi perbuatan yang sebenar-benarnya. Oleh itu si hamba nang berma'rifat tadi, di dalam pandangan otaknya dan mata kepalanya dan mata hatinya hanyalah nang berlaku kepada alam dan dirinya itu adalah kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadada kekuasaan dan kehendak kita. Jadi manusia itu berpendapat tentang orang bermakrifat tidak punya upaya, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan tubuh nang zahir, bukan karena telinga dan bukan karena mata, dan bukan karena batis tangan dan mulut. Wala quwata, dan tidak juga kekuatan ruh, illa billah, terkecuali dengan ta'alluq sifat kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini istilahnya dalam pemahaman tasawuf tingkat tinggi adalah pengertian di dalam Al-Quran, yaitu tawakal Allah. Kalau kita memahami yang kita baca tadi, inilah arti kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal itu adalah Quran. Fatawakkal 'ala Allah in kuntum mu'minin. Maka berserahlah kamu kepada Allah jika benar-benar kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini untung babanaran ulun akan mengijazahkan, memberikan ilmu tasawuf tingkat tinggi yang dikatakan iman, yang iman yang sempurna untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khusus hari ini kita membahas tentang tawakal Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah aku berserah kepada Allah sebagus-bagus tempat berserah dan berwakil. Jadi kupasan yang ulun baca tadi, intisarinya kita adalah bertawakal. Jadi tawakal itu para hadirin anggota majelis ta'lim hasanah bukan sunat fardu kifayah, bukan sunat, tetapi fardu ain, wajib kita bertawakal. Ada beberapa macam tawakal yang wajib kita pakai. Pertama, kita bertawakal lawan Allah. Ini kita membahas tentang tasawuf dasar dulu. Jadi kita berserah dengan Allah, yaitu qismun, artinya bagian-bagian.
bagian rezeki, bagian kesehatan, wajib kita percaya itu diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berserah kepadanya. Kalau memang rezeki kita ini hari ini 1 juta, 2 juta manusia menghalangi, kada dapat 1 juta, kada akan terlaksana. Pasti inya mendapat 1 juta. Ini etikat kita, wajib kita bayar itu. Nah, dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan apapun, langsung daripada Allah. Bukan karena kolotok, bukan karena toko, bukan karena usaha kita. Semua itu nol. Bila dapat rezeki, etikat kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf tingkat dasar wajib berusaha ikhtiar, namun usaha ikhtiar itu tidak menghasilkan kita. Artinya kada memberi bakas. Apabila berhasil atau tidak, itu adalah pengertian terserah. Itulah aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan aturan usaha, bukan aturan kita. Ini tahap pertama harus kayak itu kita. Demikian langkah-langkah hari ini. Apapun yang terjadi, baterainya habis dan kalau itu bagus saja. Wajib yang dikatakan tasawuf pakai. Kalau kita hendak dapat rezeki, lalu kita bagawi. Dalam ilmu syariat wajib kita berusaha ikhtiar. Tapi etikat tasawuf kita, usaha ikhtiar tadi kadang membawa rezeki. Ini perhatikan bujur. Nah, artinya kadang memberi bakas sedikit jua pun. Ini adalah orang yang melapangkan jiwa. Lalu bila kada berhasil, kada sakit hati karena ini tahu tawakalnya dah. Kada maniwa siapa-siapa karena ini tahu usaha ikhtiar itu hanya untuk kewajiban secara syariat menggawi. Hasil atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian masa depan kita kada boleh menentukan. Kalau merencana boleh. Kamu boleh merencana besok ini atau sore. Tapi kamu jangan berpegang kepada rencana kamu. Ini tasawuf juga. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan alam, bukan waktu, dan bukan kita. Ini tawakal tingkat dasar. Lalu inya bertawakal lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal yang pertama, karena tawakal itu ada 2. Pertama tawakal awam, yang harus kita pahami. Kedua tawakal khawas tingkat tinggi, atau tawakal arif billah, atau tawakal khawasul khawas, atau tawakal orang makam muntahi, atau tawakal orang tasawuf tingkat tinggi, atau tawakal ma'rifatullah. Ini beda lagi. Jadi kalau tawakal orang awam, arti awam ini umum, barataan manusia, sama. Lalu inya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya Allah, rumah ulun serahkan lawan sampian. Dan isi-isinya ulun serahkan lawan sampian. Dan diri ulun serahkan lawan sampian. Duit ulun yang ada dalam rumah ulun serahkan lawan pian. Nah, ini basarah juga jadinya, tawakal aja. Sangat sambatannya bujur dengan orang nang awam. Jadi bagi orang awam betul aja itu. Tapi diprotes oleh orang hakikat. Di sini ada kata-kata syirik atau i'tikad yang syirik khofi namanya. Karena apa? Coba kita perhatikan. Kata-katanya dari bulu roma, dari mata, dari otak, dari saraf-sarafnya, dari pemahamannya, dari darah dagingnya sampai ke hatinya, memiliki rumah, duit, harta yang berumah, diserahkannya kepada Allah.
Sedangkan dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wal ard, milik